Jika semua perkara telah ditetapkan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu apa gunanya doa? Mempercayai qada dan qadar adalah rukun iman yang keenam atau yang paling terakhir. Kita wajib mengimani, meyakini, dan mengamalkan dengan sebenar-benarnya. Namun ada dua hal yang perlu kita sebut terkait dengan takdir Allah. Pertama, takdir itu rahasia Allah. Tak satupun manusia di dunia ini yang mampu mengetahui jangka nyawanya atau ajal kematiannya. Di mana akan mati? Di kampung, di negeri sendiri, ataukah di kampung dan di negeri lain? Lalu bagaimana akhir dari kehidupannya? Apakah kematiannya disebabkan karena sakit, kecelakaan, atau mati biasa? Begitu juga halnya dengan rezeki yang diperoleh. Berapa banyak jumlahnya? Bahkan Rasulullah SAW tidak sanggup menembus hal-hal gaib, termasuk takdir ilahi. Katakanlah, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak pula aku mengetahui yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku ini malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang telah diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Maka apakah kamu tidak memikirkannya? Al-Quran Surah Al-An'am ayat 5. Masalah kedua adalah perubahan takdir. Tentu hal ini memunculkan tanya, apakah takdir bisa berubah? Bukankah takdir seseorang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak dalam kandungan, yaitu di usia kandungan 40 hari. Saat itu malaikat diperintah oleh Allah untuk mencatat mengenai ajal, rezeki, dan kehidupan baik dan buruknya. Bukankah ini takdir Allah yang sudah ditetapkan dan akan dibawa dalam kehidupan seseorang sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut? Para ulama membagi takdir menjadi dua. Mubram adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti berlaku. Semua manusia pasti akan menghadapinya, ingin atau tidak, mau atau tidak mau, senang ataupun tidak. Setiap orang pasti akan menjumpainya, sebab hal tersebut tidak dapat dihalangi oleh sesuatu apapun. Misalnya soal kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan takdirnya. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 35. Jadi masalah kematian merupakan perkara yang pasti dihadapi oleh setiap manusia, karena merupakan suatu kepastian. Oleh karena itu Allah tegaskan jenis ketentuan ini dalam surah Ar-Ra'd. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Rasulullah SAW menegaskan, sesungguhnya Tuhanku berkata kepadaku, wahai Muhammad, sesungguhnya aku kalau sudah menentukan sesuatu, maka tiada seorang pun yang sanggup menolaknya. Hadis riwayat Muslim. Jenis kedua adalah takdir yang terikat, takdir yang digantung atau bersyarat. Dalam artian, ketentuan tersebut boleh berlaku dan terjadi, dan boleh juga tidak terjadi pada diri seseorang. Bahkan ia bergantung kepada usaha manusia itu sendiri. Takdir ini yang telah disampaikan oleh Allah kepada malaikat dan disimpan olehnya. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa seseorang mampu mengubah nasib dengan usaha sendiri dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu agama memberikan dua syarat utama untuk mengubah takdir, yaitu dengan cara memperbanyak doa dan menyambung silaturahim. Dalam kaitannya dengan perubahan umur manusia, para ulama berselisih paham. Apakah takdir bisa berubah? Bolehkah umur dipanjangkan atau dikurangkan? Hal ini disebabkan oleh adanya sumber hukum yang secara zahir dari Al-Quran yang menyatakan dengan jelas bahwa umur seseorang tidak akan ditambah ataupun dikurangkan. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu kematian, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 34. Di samping ayat ini terdapat juga hadis yang secara zahir atau lahir menjelaskan bahwa doa dan silaturahim dapat memanjangkan umur seseorang dan mampu melapangkan rezekinya. Rasul bersabda, tidak ada yang mampu menolak takdir Allah kecuali doa. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh karena itu doa dalam Islam sangat digalakkan.
Dan Allah menjanjikan akan menerima doa seorang mukmin yang betul-betul mengharap diterima doanya. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Al-Quran Surah Al-Mu'min ayat 60. Ayat ini dapat dipahami lebih mendalam, bahwa doa disyariatkan dalam Islam pada dasarnya untuk mengubah nasib seseorang. Sebab apalah gunanya seseorang berdoa kalau ia tidak mengharap perubahan dari Allah, baik perubahan umur atau mengharap rezeki dengan meminta ditambahkan rezekinya. Siapa saja yang ingin dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah menyambung silaturahim. Hadis riwayat Bukhari. Sebentar lagi bulan puasa akan tiba. Umat muslim di seluruh dunia akan melaksanakan ibadah puasa selama sebulan penuh. Terkadang ada yang mempertanyakan, kenapa Allah memberatkan kita dengan ibadah-ibadah yang menguras tenaga? Karena harus menahan makan tidak minum sampai 13 atau 14 jam. Tahajud di sepertiga atau 2/3 malam, bahkan diwajibkan di awal-awal dakwah Rasulullah. Harta yang nyata-nyata milik kita harus dikeluarkan untuk orang lain. Lalu muncul dalam benak sebagian orang, bukankah semua itu berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberatkan hamba-hambanya? Mari kita berhenti sejenak, menyendiri, menyepi dari hiruk-pikuk dunia ini. Mari kita renungkan sebuah pagar rumah dan indah, mobil dan gagah, jembatan yang kokoh, gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi. Bukankah sebagian besar konstruksinya terbuat dari besi atau baja? Masih ingatkah kita bahwa besi-besi yang telah terbentuk dengan kokoh dan indah itu sebelumnya telah disiksa sebelum menjadi indah menawan? Sang biji besi dipanaskan hingga berpijar dan meleleh, kemudian dipukul dan ditempa menjadi bentuk-bentuk yang diinginkan tuannya. Jika sang besi tidak mau menerima kenyataan untuk ditempa dan dipanaskan hingga meleleh, akankah ia menjadi mobil dan gagah atau jembatan kokoh? Tentu tidak. Begitu juga dengan ibadah yang Allah syariatkan kepada hambanya. Bukan karena Allah ingin membuat kita menderita, bukan karena Dia ingin menyiksa kita, melainkan karena Allah sayang, Allah cinta kepada kita. Ketika kita diwajibkan untuk berpuasa 1 bulan penuh pada bulan Ramadan, apakah di hari yang ke-31 membuat kita menemui ajal? Apakah yang kita rasakan ketika mendengar azan maghrib? Bukankah muncul suatu perasaan bahagia di relung hati kita? Indah rasanya ketika siang hari yang panjang dan panas berhasil kita taklukkan tanpa mencicipi sedikit makanan dan minuman. Apalagi ketika tetes demi tetes, teguk demi teguk air sejuk itu membasahi kerongkongan kita. Bukankah suatu perasaan bahagia yang muncul? Kini para ahli pun sepakat, salah satu cara untuk membuang zat racun dalam tubuh kita, salah satunya adalah dengan berpuasa. Maka tidaklah salah jika Rasulullah bersabda, berpuasalah kalian agar sehat. Kewajiban beribadah sama sekali bukan untuk Allah, karena Dia memang zat yang tidak membutuhkan apa-apa dari makhluknya. Justru makhluklah yang membutuhkan Dia. Jika semua makhluk di alam semesta tidak menuhankan Dia, Allah tetap saja Tuhan penguasa seluruh alam. Tidak berkurang sedikit pun keagungannya. Allah berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Aku tidak membutuhkan rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 56 hingga 58. Lantas kenapa Allah mewajibkan kita untuk beribadah? Karena ternyata desain kita ini memang makhluk ibadah. Manusia dan jin diciptakan memang sebagai makhluk ibadah. Sehingga jika tidak beribadah, kita akan menemui masalah. Seluruh kewajiban yang kita terima dari Allah itu sebenarnya adalah untuk memaksimalkan seluruh potensi kita sebagai manusia dan memunculkan sikap istiqomah alias kestabilan hidup. Sebuah mobil dibuat oleh pabriknya pasti memiliki spesifikasi tertentu. Misalnya, bahan bakarnya harus Pertamax, olinya mesti dengan tingkat keenceran tertentu. Cara menjalankannya harus mengkombinasikan antara kopling, gas, rem, dan lain sebagainya. Maka, jika mobil itu diperlakukan tanpa memperhatikan segala kewajiban yang diperintahkan oleh pabriknya, tentu mobil itu akan rusak sebelum waktunya. Mobil yang didesain berbahan bakar Pertamax, jika diisi dengan bahan bakar solar, tentu saja akan rusak. Pertanyaannya adalah, untuk siapakah segala kewajiban yang diharuskan oleh pabrik mobil itu? Apakah untuk kepentingan pabrik ataukah untuk kepentingan mobil dan pemiliknya? Tentu untuk kepentingan mobil dan pemiliknya.
Bagi pabrik sama sekali tidak ada kerugian apapun kalau kita tidak menjalankan segala kewajiban itu. Bahkan meskipun si pemilik mobil melanggar semua ketentuan itu dengan alasan yang baik dan benar, tetap saja ia akan memperoleh efek yang merugikan ketika tidak menjalankan kewajiban. Misalnya, demi alasan penghematan maka BBM mobil diisi saja dengan premium yang harganya lebih murah dibandingkan Pertamax. Bukankah sama-sama bahan bakar minyak? Demikian pula ibadah adalah kewajiban, bukan untuk Allah Sang Pencipta, melainkan untuk hamba-hambanya. Solat kita adalah untuk kita sendiri. Puasa, zakat, haji, zikir, doa, dan segala macam kebaikan yang kita usahakan pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri.